Kecik orang piaman. Tando-tando orang panciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Takaja undanya igi. Kok kamakang uli ayamnya dah biaya sakit. Akhirnya nyusi dek ini lalu dia saja. Deknya orang Amerika nyo lamar jo bahasa Inggris. Ndak dapat dia mau bahasa Inggris tu. Dek pamalih sekolah bahasa Inggris tu dulu. Jadi cucu-cucu embo, anak-anak embo rajinlah. Apa saja ilmu kalau kita kuasai, Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu itu. Asalkan ilmu yang bermanfaat. Nyo lamar kok dipindah ke Baso Minang, kira-kira itu keciknya melamar. Balabuah kapa di Muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh. Kapa mendatang dari Padang, dari Mato asal mulanya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai udah cinta seorang. Kan yo membana nanya tu. Iya kan? Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit barek. Lah diubek lah sehat. Indak membayi di rumah sakit. Kini nyo lamar di dokter tu kawininya ibu tu lah. Ya itu. Kalau ditulak tu memutah hancin dua durian lah. Nyo baleh lo lamaran kode anak tu. Jo bahasa Inggris lo, ndak lo dapat di den. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Kane sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Bayi tu pak. Nyo nambedo ko cinta kau itu ya. Ada balik. Ya kan? Begitulah Allah membalas. Itu materi baru. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat nomor 2 ayat 245. Kajian kita pada malam ini kita beri judul orang yang berinfak itu Allah meminjam kepadanya. Itu arti dari ayat tadi. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang besar, yang banyak. Adha'afan katsirah. Jadi bagi kita orang Indonesia, bahasa Arab ini banyak dipakai, baik dipindahkan ke bahasa Indonesia maupun ke bahasa Minang. Kalau orang tempat kita membayar sesuatu yang kita beli di swalayan, di mall, itu tempat kita membayar itu namanya kathir. Itu dari bahasa Arab. Kasir orang yang memegang uang yang banyak itu.
Begitu halusnya bahasa Allah dalam ayat tadi, padahal yang punya semuanya di dunia ini Allah. Itu banyak sekali pangkal ayat, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, bukan di bumi saja. Dan apa yang ada di dalamnya itu milik Allah. Tapi ketika seorang hamba yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, Allah menjadikan dirinya sebagai peminjam. Kalau Allah yang meminjam, bapak-bapak, ibu-ibu, lai kabasi kalinya membayar. Tidak. Yang kerap kali macet itu kreditnya manusia. Sehingga di Minang ada pulau pantunnya. Nasi lama nyokat sangko katan mau utang lama membayangkan. Itu kalau utang piutang ada di antara kita. Satu memberi utang, satu yang berpiutang atau acok gali membayar. Tapi kalau Allah, beliau menjanjikan membalas orang yang berinfak itu dengan pembalasan yang berlipat ganda, itu tidak akan pernah macet. Karena Allah itu cashflow-nya tidak pernah kosong. Ghaniyun hamid. Allah itu kaya dan terpuji. Jadi segala sifat maha itu Allah memiliki. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan harta pada jalan Allah. Ayat ini kita tambah dengan hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, orang-orang sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Begitu. Makanya kita jangan bakhil. Innal bakhila sajaratum finnar. Bakhil itu adalah sepotong kayu yang tumbuh dalam neraka. Karena besarnya menjulai dahannya ke dunia. Siapa yang berpegang ke dahan kayu bakhil akan diseretnya ke neraka. Kalau dalam bahasa orang Piaman, ya kan, jo bini-bini berang ke orang penciki. Kecik orang Piaman, tando-tando orang penciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Tak aja unda nyoy. Kok kemakan gulai ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi dek bini lalu dia saji. Tapi anak-anak bokonya garin, ndak diusia bini kan. Alun bini lah. Ya kan? Jo bini-bini ndak sayang jo suami pencikik kan. Ibu-ibu kaum muslimin dan bapak-bapak, maka janganlah kita kikir. Malah tidak ada untuk orang lain harta ini, untuk istri dan anak kita saja. Kalau kita niatkan sedekah, itu jadi sedekah dia. Padahal itu kewajiban kita memberi belanja istri itu. Namun kalau kita niatkan karena Allah, dia jadi sedekah. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, ujung ayat tadi, wallahu yaqbidu wa yaqsud. Ini supaya kita ingat, Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itu semuanya akan kembali. Bisa saja ketika kita lapang-lapang rezeki kita, tapi kita tidak mau.
Sesudah itu disempitkan oleh Allah. Kalau rasa kinan kalapang tu pak, bak kecil orang awak di Minang, batino pitih tu tiburinyo. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Artinya, kalau rasa kinan kamu, ketika rezeki kita seperti itu, sebenarnya sebahagian harus untuk jalan Allah. Siana lebih dulu Pak Ustaz, family kita nan dakek jawab nan kurangnya dari awak. Allah mengatakan begitu dalam Quran. Ada orang ini kepada orang lain dia pemurah, pikana istri penciki. Ya kan? Jangan seperti itu. Allah menyuruh begini, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan dulu hak orang yang dekat denganmu. Baru setelah itu kepada yang lain. Ya kan? Nah, jangan penciki ke istri jo anak, ke suami jo anak. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah, Allah akan membalas dengan uang di dunia ini. Berapa balasannya? Kalau kita keluarkan berbentuk uang, sedekah itu infak, itu balasannya 700 kali lipat. Dari mana kita hitung tu 700 kali lipat tu? Kalau ndak ada itu balasannya, ndak mungkin ada Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 700. Kalau Bapak mengisi kotak infak yang ada di muka Masjid Al-Hakim itu 1000, berbentuk uang, belum berbentuk pala, berbentuk uang, akan dibalas oleh Allah yang 1000 itu 700.000. Ketika Bapak tidak mengingat-ingat sedekah itu lagi, Allah rupanya telah membalas. Lapak belanjuan lo. Piawak tidak sadar? Kalau 2.000 1.400.000, kalau 5.000 3,5 juta, kalau 10.000 7 juta. Kalau orang membuatmu saji serupa iko kuah, ya Allah, berapa balasannya dari Allah lagi. Al-Hakim ko membuat saji tidak main-main ke Pak, baralawi di dam. Atau untuk meletak noto Pak tidak membayar seyonya do. Awaralo di dam. Tak tanggung-tanggung ini. Beliau ini akan tetap dimurahkan rezekinya oleh Allah. Jadi jangan ragu-ragu kalau Allah nak menjadi sandaran awak, ndak ragu awak. Tapi kalau setan nyo bisi anjal keluar pitiang banyak-banyak jawab kelanjo hari kirayo minyak maha mare maha. Kalau dia mau maha minyak tu bakwan tu ya diabui saya ndak digoreng no. Malah minyak tu baik nyo nang kelabakan tu mah. Ndak dibali minyak tu dah. Ya kan? Goreng asam padeh saya ndak didendang no. Daging asam padeh saya duit. Sehat lah, ya kan? Ikutnya takut seorang itu. Kalau kita kaum muslimin jangan sendirian membangun masjid ini, masjid di tempat kita kan bersama-sama kita membangun, ya kan? Akan dibangunkan oleh Allah istana di sorga. Orang yang memasukkan sahamnya untuk pembangunan rumah Allah ini akan dibikinkan istana lebih cantik, lebih gagah, lebih bagus dari istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman dari apa? Dari intan berlian. Ada kawan matanya ndak nyopai orang dulu tu Ustaz. Intan lainnya coba orang pilake sidan. Ndak bisa. Karena itu sebuah mukjizat. Ya kan? Jadi jangan ragu-ragu berinfak itu. Allah nan meminjam Pak, pasti dibayar di Allah berlipat ganda. Kau ada cerita cik, lain tak takajana Pak.
Kalau panjang nak kaji ustaz kau bang. Awak ke salat tarawih bagai. Tapi kalau ndak tak jam mau sambung jelas ketik lai. Jam celik-celik jam nak. Kalau dicalik jam mau berhenti je lai. Ada di Amerika nama seorang anak kulit hitam tapi taat beragama Islam ini namanya Horkeli. Namun untuk sementara nasibnya malang. Ya kan? Jadi kalau kita dapat cobaan jangan terlalu kita sedih. Sesuatu yang datang itu akan berubah kembali, sama dengan kita berjalan. Setelah kita mendaki menurun, setelah menanjak turun lagi. Begitulah kehidupan ini. Setelah hujan panas, setelah musibah dapat nikmat. Maka kena musibah jangan terlalu larut dengan kesedihan. Jadi Horkeli ini umur 10 tahun, ibu dan ayahnya sudah meninggal. Jaraknya sekitar 10 menit saja. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Horkeli, kalau kami meninggal nak, singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditolak nak, muju nak dapat ke diraih. Kok berpisah badannya nyau? Meninggal kami nak, hanya persiapan untuk makan setahun yang ada nak. Kami tak punya warisan. Kalau ini udah habis nanti nak kamu bekerja ya, berusaha. Jangan minta-minta. Orang yang tubuhnya tidak cacat tapi minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tidak berdaging, jadi tulang kan. Orang minta-minta itu tidak orang miskin saja pak. Ada minta proyek, minta pangkat, minta kedudukan. Dinyolah labiah dari cukui Rasulullah labiah. Tapi minta lah. Ya, iya kan? Ya ma, ya pak. Iyo meninggal orang kayaknya. Setahun sudah meninggal tu tidak ada orang kena makan lebih. Malamar kerajo di rumah makan nalum pijaya orang memasuk piring. Malamar jadi tukang parkir tidak mau orang menerima. Parui kolapa wa kemanaannya. Tapi apa kata Horkeli ini? Ya Allah, izinkan saya minta ya Allah, daripada saya mencuri. Nampak dia nyokadai orang menggalai makanan. Nyoketuk pintu orang dah ada. Keluarlah nak padusi sekitar umur 8 tahun. Waalaikumsalam, akak babang. Sebenarnya Horkeli ku minta kue mah pak. Tapi saat anak itu bertanya, apa katanya? Abang salah ketuk mah dia. Ndak ada dah. Atanya tu anak gadis ketik tu Arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak caliak lutui abang meretek, muka abang pucet. Abang kelaparan kan? Tunggu ya bang, cik awak ambil susu kambing je roti bakar. Roti bakar nan dia gi hanya ke Horkeli tu, taruh tiuk sanjo masuk ke komplek Emboji. Sandwich. Nampak kain sayur tu. Alanya bawa dia anak kau keluar, barabalinya kau dia. Cepat tu tidak ada tu. Dia orang menggaleh, tidak membali ya bang. Ikut sedekah dari Allah. Kami diberi lebih oleh Allah. Sebelum abang dapat kerjaan ke sini saja bang. Lihat 10 harinya sinan. Dapat mande hangke nang kayu dia. Orang elok lah. Nyosarahan sekolah anak kau pintar. Horkeli itu kalau membuat matematik gurunya sudah serumus tu di guru membuat tu jawabnya lah sudahnya. Di utaknya utak minyak. Kebanyak utak orang kau utak talua makin nangis makin bakunya. Kan? Kalau utak minyak makin nangis makin mencair. Enam balik tahun kemudian jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dipercaya pula jadi direktur rumah sakit kanker.
Anak nang ketek umur 8 tahun tadi itulah gadis loh. Iya kan? Malang loh nasibnya sementara Pak. Bah, nyo dapet kanker susu, payudara, lah stadium mampe. Lah puta-puta baru be di kota kecilnya tu ndak ada ansuran. Allah belum berkenan menyembuhkan. Dirujuklah ke kota besar, di rumah sakit tempat ewar kali jadi doktor tadi. Mencari surat rujukan menangisnya. Ya Allah, adik yang sakit ini adalah adik yang pemurah 16 tahun yang lalu. Ya Allah, yang selalu memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Sekarang anak yatim itu sudah jadi dokter spesialis. Ya Allah, Engkau tahu itulah saya. Penyakitnya berat ya Allah, tapi saya yakin apa yang disampaikan Nabi, likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Anyo rawatlah anak. Nyo salat tahajud, salat hajat, salat duha. Alhamdulillah 5 bulan kemudian sembuh anak ini. Tapi ketika berurusan dengan administrasi akan membayar, menangi anak gua Pak. Ndak tanggung mahanya tu. Maha kan aja ke dibayar orang kayak labang kerut. Tapi di lampiran kedua ada surat kecil, Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya ndak lupa dengan kamu, Dik. Engkau anak yang berarti mulia 16 tahun yang lalu. Sekarang engkau tidak bayar lagi, sudah engkau bayar dengan roti dan susu kambing. Acu itu balasan Allah Pak. Dikok lamonya baleh di Allah sedekah waktu sabar salah. Indah adonya baleh di dunia aku sekali jo. Di serugo Pak dapat double nanti. Bini 9 di serugo tu. Iya kan? Bidadari hurun ain. Nah, jadi sabar saja lah bini cik di dunia kau. Inilah. Tidak jadi membayar le Pak. Acu itu Allah membalik. Itu membantu materi baru. Alum palo. Sampai sinan ceritanya Pak Ustaz. Tidak. Rupalah sehat anak tu deknya muda baru capek pulihnya. Lah sehatnya, dah ada orang di Muaro ke serencaknya tu. Aduh. Iya kan? Nyo lamar lah di dokter rewer keli ko kawininya. Nyo ndak mau pacaran nak. Pacaran ko mah biar hari 5 tahun sama je kredit onda pilo kalansenya. Narandang ko lah rasanya sado. Karena dia dokter taat, langsung senyo lamar untuk jadi istrinya. Dia orang Amerika lamar jo bahasa Inggris. Tak dapat dia mau bahasa Inggris tu. Dia pemalih sekolah bahasa Inggris tu dulu. Jadi cucu-cucu embo, anak-anak embo, rajinlah. Apa saja ilmu kalau kita kuasai, Allah akan menangkat derajat kita dengan ilmu itu. Asalkan ilmu yang bermanfaat. Nyo lamar kok dipindahan ke Baso Minang, kira-kira itu keciknya melamar. Bala buah kapa di Muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau Toke Cangke. Kapa mendatang dari Padang, dari Mato asal mulanya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Kanyo membana nanya tu. Iya kan? Akhirnya bertanya mbok ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit barek, lah diubek lah sehat, indak membayar di rumah sakit. Kini nyo lamar di dokter tu kawininya, ibu tu lah. Ya itu. Kalau ditulak tu memutah hancin 2 durian mak. Iya. Nyo baleh lo lamaran ko de anak tu. Jo bahasa Inggris lo, ndak lo dapat di den. Kita pindah lo ke Bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak.
kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah jua ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo peluru, kane sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Bayi tu pak nyo nambedo kau cinta kau itu ya. Ya kan? Begitulah Allah membalas. Itu materi baru, belum pahala untuk di akhirat. Jadi jangan ragu-ragu, lebih-lebih Ramadan ini. Ramadan ini makin berlipat ganda lagi. Semoga jamaah Masjid Al-Hakim semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Naim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir ataupun telah kita saksikan bersama kajian Tarawih Ramadan pada malam hari ini bersama Buya Dr. Anas Haji Ristawardi dan Tua Amal Rajul. Dan juga kami sampaikan kepada jamaah bahwasanya kajian Buya ini ialah